Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Untuk kali ini ya teman-teman ya, saya mau berbagi tip ya untuk para pemilik baru atau yang baru beli mobil ya. Apa aja yang perlu diperhatikan untuk merawat ya, yang diutamakan biar tidak bikin susah saat kita berkendara. Tonton terus, jangan di skip-skip. Oke, kita lanjut mulai. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, yang pertama itu yang perlu dicek ya, oli ya. Kalau kita dapat mobil ya, beli mobil second ya, biarpun sang penjual atau pemilik sebelumnya bilang kalau oli mesin baru diganti, nggak ada salahnya kalau kita ganti ulang ya. Kita boleh percaya dengan pemilik sebelumnya atau penjual, tapi kita lebih yakin mengeluarkan uang ya sekitar anggap aja 600.000 ya, tapi kita tahu sendiri bahwa oli sudah kita ganti ya, jadi kita lebih yakin daripada cuma dibilangin kalau oli sudah diganti. Biarpun kita cek ya olinya masih bagus atau gimana kan kekentalannya, tapi lebih yakin ya nggak ada salahnya kita ganti daripada di beberapa saat ya kita pakai ternyata olinya kering dan lain-lain ya. Yaitu saran dari saya. Berikutnya ya, untuk oli-oli ya seperti ini, minyak rem ya, minyak ini ke kopling. Kalau di Kijang sudah 92 ke atas sudah pakai minyak ya, ada salahnya kita ganti juga ya, lebih bagus kita ganti ya, kedepannya lebih tenang. Untuk berikutnya teman-teman ya, untuk oli transmisi ya, itu perlu kita ganti kalau kita beli mobil second ya atau bekas ya, bahasanya nggak ada salahnya langsung kita ganti ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Soalnya kenapa oli transmisi ya, ini orang menganggap sebagian 3 kali ganti oli, 4 kali yuk ganti gitu ya, tapi kalau saran saya langsung ganti. Untuk berikutnya oli yang perlu kita ganti ya, ini oli gardan ya, ini sangat penting ya, nanti daripada atau gigi-gigi yang ada di gardan aus ya, alangkah baiknya ya kalau kita baru beli mobil langsung kita ganti juga. Soalnya oli transmisi sama oli gardan ini pemilik sebelumnya atau kebanyakan orang ini terabaikan. Itu tadi ya dari perolian. Ya itulah teman-teman ya yang perlu diperhatikan. Yang penting utamanya di oli dulu. Kalau semua sudah ya, berikutnya yang perlu diperhatikan setelah membeli mobil second atau bekas ya, mumpung masih ada hubungannya dengan perolian ya, kayak tadi seperti minyak rem ya, minyak rem hubungannya langsung ke bagian pengeriman ya, depan belakang ya, nggak ada salahnya kita servis ya. Kenapa kalau perlu kita servis, paling nggak dibersih sekaligus ya, siapa tahu bagian yang belakang masih tromol, kampasnya habis, terus bagian tromolnya kotor ya, terus kampas rem depan paling nggak dibersih, untuk masternya juga dibersih. Jadi kedepannya kita istilahnya mengeluarkan uang di depan ya, tapi berikutnya tinggal pakai. Untuk berikutnya ya yang perlu diperhatikan selain perolian, untuk pengeriman, lanjut ke pengapian ya teman-teman ya. Ya kalau masih sistemnya platina ya paling enggak dibongkar ya, untuk platinanya
ya dibersihin. Kalau platinanya sudah aus, ganti yang baru ya, daripada namanya platina ya kita nggak tahu, daripada macet di jalan bikin susah kita sendiri kan, sekaligus kita servis ya. Kalau bisa bersihin sendiri ya bersihin sendiri, gampang kok nyetar platina. Di tutorial YouTube banyak kok caranya. Untuk berikutnya ya, ini sistem pengabutan ya, atau karburator. Kalau di Jawa Tengah orang bilang karburasi ya. Ini kita riset ulang atau kita bersihin. Untuk bagian karburator atau karburasinya disetting ulang ya, disesuaikan dengan kebutuhan untuk pembakaran bahan bakarnya ke mesin. Dipastikan juga ya untuk saringan bensin sudah kotor atau perlu diganti ya, dipastikan ya. Ini untuk urusan karburasi atau karburator ya. Setelah dari karburator atau karburasi ya, geser ke sebelahnya. Ini untuk baterai atau aki ya, kita pastikan juga, kita cek, lihat dari tahunnya masih layak apa enggak, kita pastikan, daripada kita dalam perjalanan repot ya, daripada kita dorong, kita pastikan. Kalau waktunya ganti, mendingan kita ganti ya. Ini saran aja ya teman-teman ya, kita beli aki, beli yang baru aja ya, harganya lebih mahal kalau kita merawat ya. Kalau masih pakai air aki ya, kita harus teratur merawat. Kalau ada biaya lebih, kita beli aki kering aja, nggak repot-repot untuk merawat. Lanjut ke berikutnya ya, di saat membeli mobil second, yang penting atau yang utama seperti tadi ada beberapa yang saya sampaikan ya. Berikutnya ini namanya radiator atau pendinginan mesin ya. Ya mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, sudah paham, tapi yang pemula atau baru punya mobil pertama ya, yang perlu diperhatikan ini adalah radiator ya. Kita pastikan ya dari airnya. Kalau saran saya seperti oli tadi, diganti ya, airnya diganti, dikuras ya. Kalau ini masih pakai air biasa ya, jadi bukan kolen. Kemarin sudah saya bersihin waktu baru dapat ya. Kita bisa lihat kontrolnya di speedo ya. Kalau lebih tenang seperti yang beberapa kali saya sampaikan, biar perjalanan tenang ya. Jangan lupa juga untuk cadangannya ya, kita cek juga, kita isinya kayak gini. Ini saya sampai lupa ini ya, maaf ya. Ya ini dari pendinginan atau air radiator ya. Di saat kita menjalankan atau mengendarai mobil ya teman-teman, ini ya sebagai apa ya, masukan aja ya untuk pemula. Yang perlu kita perhatikan adalah temperatur ya. Ini masih ada hubungannya dengan radiator tadi ya. Kalau kita dalam perjalanan, kita fokus ya ke temperatur. Setelah temperatur kita fokus ini ya, jangan sampai ya. Terbiasa, maaf ya, pakai sepeda motor, perasaan baru ngisi 5 liter anggap aja gitu, baru jalan masih seneng-senengnya bawa mobil, macet di jalan manggil montir padahal bensinnya habis kan, repot juga ya. Terus beberapa indikator ya, ini kalau di kijang simple, ini lampu jarak jauh aja, ini aki ini juga diperhatikan ya. Itu yang tadi, yang penting akinya masih sehat, masih bagus. Terus ini untuk penunjuk oli ya, indikator oli, ini perhatikan ya. Ini kita kontrolnya dari speedometer. Untuk teman-teman ya yang beli mobil second, kalau memang dilengkapi dengan AC ya nggak ada salahnya. Untuk AC ya itu diservis juga, paling enggak
kita servis atau perawatan biar lebih nyaman, lebih adem. Kemarin saya nyervis Kijang ini di salah satu bengkel ya. Kemarin servis ya, namanya bukan servis ya, perawatan. Kemarin itu habis sekitar 750, semua dibongkar, dibersihin ya. Ini demi kenyamanan, biar mobil tua ya, biarpun sudah berumur, kalau kita bawa nyaman ya, nggak was-was di jalan. Ya itu ya teman-teman, ini masukan atau informasi dari saya. Bila ada tambahan yang perlu diperhatikan saat membeli, teman-teman bisa ngisi di kolom komentar biar semua tahu ya apa yang perlu diperhatikan saat membeli mobil second. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalam.